Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan apa yang sedang disaksikan oleh mata dunia, peristiwa yang sangat luar biasa, bahkan mungkin boleh katakan peristiwa yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, pembantaian, genosida yang sangat luar biasa dilakukan oleh Zionis Yahudi. Maka ada satu ayat dalam Al-Quran yang kita akan bahas pada hari ini, ya, bahasan kita pada hari ini tentang pelajaran dari surat Al-Isra. Pelajaran dari surat Al-Isra, ada beberapa ayat sebenarnya, cuma kita bahas pada ayat yang pertama. Pada ayat tersebut, di awal surah tersebut terdapat beberapa ayat yang memberi pelajaran kepada kita semua tentang apa yang sedang dihadapi oleh dunia. Kita akan bahas bagaimana biasa, ini merupakan bagian dari mukjizat yang Allah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kita mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Surat tersebut disebut dengan surat Al-Makiyah. Surat Al-Isra adalah surat yang disebut dengan surat Al-Makiyah. Artinya bahwa surat tersebut diturunkan di fase Mekah, di fase Rasulullah SAW sebelum dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Walaupun ada sebagian ayatnya itu diturunkan di fase Madinah, sebagaimana pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ma'asal muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, surat Al-Isra juga disebut dengan surat Bani Israel. Disebut juga dengan Bani Israel. Kenapa disebut dengan Bani Israel? Karena di dalamnya terdapat pelajaran penting tentang kisah-kisah Bani Israel. Walaupun memang kisahnya juga tidak kalah pada surah Al-Baqarah tentang Bani Israel, tapi pada surah Al-Baqarah terdapat kisah-kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa. Sedangkan surat Ali Imran, sekali lagi bukan Al-Imran tapi Ali Imran, karena Al-Imran dengan Ali Imran berbeda. Yang sahih adalah Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Itu berkisah tentang kisah Bani Israel tapi di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, begitu juga tentang surah Al-Isra, juga dinamakan dalam bahasa yang lain, bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW disebutkan hal tersebut. Nama lain dari surat Al-Isra adalah surat Israel, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, wa kana yaqra'u kullu lailatin Bani Israil wal Zumar. Dalam hadis yang sahih riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan lain sebagainya, Rasulullah mengatakan di antara kebiasaan Rasulullah SAW adalah setiap malam membaca surat Bani Israel dan Az-Zumar. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW membaca surat Israel, Bani Israel dan surat Az-Zumar. Yang dimaksud dengan surat Bani Israel adalah surat Al-Isra. Baik, walaupun ada sebagian melemahkan, tetapi secara keseluruhan dikuatkan dengan riwayat yang lain, hadisnya sahih. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, tafsir Razi, ya, beliau adalah seorang imam yang namanya Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan ayat ini menjadi kesepakatan ulama, jumlahnya 111 ayat. 111 ayat. Umumnya turun di fase Mekah, tetapi ada beberapa ayat turun di fase Madinah. Baik, kita bacakan ayat yang kita ingin menjadi bahasan kita, yakni pada surat yang pertama, pada ayat yang pertama dari surat Al-Isra atau Bani Israel. Sebagaimana tadi telah dibaca pada mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya di malam hari.
minal masjidil haram, dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, kepada atau ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan barokah di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan ianya tentang keajaiban, kehebatan dan kebenaran dan kebesaran tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah taala adalah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Ini ayat yang sering dibaca terutama dalam peringatan-peringatan Isra dan Mi'raj. Dan pada ayat ini terkandung pelajaran yang sangat banyak, ya, khusus terkait dengan apa yang sedang menjadi perhatian oleh mata dunia. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa saudara kita di Palestina, khusus di Gaza. Al-Isra, ya, Al-Isra, surat, kenapa dikatakan surat ini dengan surat Al-Isra? Selain juga dikatakan dengan Bani Israel. Kalau tadi dikatakan dengan surah Bani Israel karena di dalamnya terkandung kisah-kisah penting, bahkan 3 janji Allah berikan kepada Bani Israel. 3 janji yang 2 sudah terjadi, tinggal yang terakhir menunggu, sudah hampir waktunya datang. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan surah ini dengan surah Al-Isra? Karena ada kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi asra itu atau isra artinya adalah perjalanan di malam hari. Jadi namanya isra, ya. Al-isra artinya perjalanan di malam hari. Kalau asra adalah diperjalankan di malam hari. Atas dasar ini maka surat ini dikatakan sebagai surat Al-Isra, dan penamaan surat, susunan surat itu tauqifiyah. Itu semua yang menyusun adalah Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad memberitahukan kepada tim penulis mereka. Penulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Abu Bakar hal itu ditulis menjadi mushaf dalam satu mushaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum lebih jauh membahas tentang surat ini atau tentang kandungan dan pelajaran ayat ini, masuk kepada tafsir. Tafsir baik tafsir klasik ataupun kontemporer. Kita ambil dari beberapa tafsir seperti tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ya, kita masukkan kepada tafsir klasik, tafsir kontemporer seperti Jubdatut Tafsir min Fadil Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghar, seorang ulama ahli tafsir yang mengajar di Universitas Madinah Al-Munawwarah. Maksud dari subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari apa? Dari segala sifat-sifat lemah dan kurang yang layak hanya pada makhluk. Allah sempurna dari itu semuanya, dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', dalam ayat yang lain Allah tidak sama dengan apapun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir, Allah zat yang Allah yang maha mendengar lagi maha mendengar lagi maha melihat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang sempurna, yang terlepas dari kekurangan dan cacat, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, Pada kalimat ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, secara bahasa ini luar biasa, ya. Yang mungkin sedikit pernah belajar bahasa Arab, kalau baca ayat ini luar biasa. Allah mengatakan subhanalladzi asra, Allah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Kemudian di akhir potong ayat lailan, jadi menyebutkan malam hari 2, asra dan lailan. Ini kalau dalam Quran ketika Allah menyebutkan dua makna, walaupun 2 kata yang berbeda tapi artinya sama, itu punya maksud tersendiri. Punya maksud yang tersendiri, bukan kalimat yang tambah makna. Itu Al-Quran.
Ini luar biasa. Nah, para alim ulama mengatakan penyebutan lailan sebagai kata ganti dari asra, ya, sebagai asra, ingin Allah menegaskan bahwa betul-betul perjalanan hambanya itu di malam hari, lailan, yang menunjukkan dalam bahasa Arab nakirah, sesuatu yang tidak yang menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sebentar. Itu maksudnya. Jadi Allah memperjalankan hambanya di malam hari, tapi waktunya sangat sebentar. Artinya sebagian malam, dan ini disitulah letak mukjizatnya. Kenapa? Karena perjalanan sebenarnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam beberapa tafsir yang klasik disebutkan minimal 40 malam, 40 hari. Berarti sebulan lebih, itu normalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan hambanya di malam hari, dan maksudnya adalah di malam hari bukan satu malam hari penuh, tapi dari potongan hari itu, potongan malam tersebut, tidak semua malam. Dan ini merupakan mukjizat yang luar biasa yang terjadi. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, dan Allah menyebutkan di sini juga bi abdihi. Bi abdihi di sini menunjukkan bahwa siapakah yang dimaksud dengan bi abdihi? Seluruh ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan bi abdihi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena surat ini turun setelah kasus Nabi Muhammad diperjalankan, baru turun ayat tersebut, surah tersebut ingin mempertegaskan kepada kaum muslimin dan masyarakat dunia bahwa peristiwa yang dahsyat itu pernah terjadi, yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abdihi, ya, bi abdihi. Pada ayat ini ma'asal muslimin Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi Muhammadi, dengan Muhammad tidak, tapi Allah menyebutkan bi abdi, dengan hambanya. Ternyata kalimat hamba itu lebih Allah sukai disematkan kepada seluruh makhluk-makhluknya yang bernama manusia, yang bernama al-insan. Dan itu satu keagungan, dan ini mengisyaratkan kepada kita bagaimanapun mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya, bagaimana mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya, bisa keluar dari rumah di fase hijrah tanpa dilihat oleh orang, di dalam gua nggak dilihat oleh orang, dan melakukan pertempuran di perang Badar didampingi 313 dalam riwayat 315 317 melawan ribuan pasukan yang komplit dengan segala hal sebagaimana terjadi kemarin pada 7 September kemarin. Itu semua adalah menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun Nabi Muhammad, hebatnya Nabi Muhammad, dia tetap seorang abdi, seorang hamba. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini juga Allah mengajarkan kepada kita begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak pernah menyebut namanya secara langsung. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun Allah memanggil ya Muhammad, tidak pernah. Tapi selalunya ya Rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai Rasul, wahai utusan Allah, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu, kepada umatmu semuanya. Tidak pernah satu ayat pun, ya, dalam satu kitab yang sangat besar, nama kitab Rahmatan lil Alamin Surah Nabawiyah, di situ disebutkan bahwa ternyata dalam penelitian tidak ada satu ayat pun di mana Allah memanggil nabinya Muhammad yang paling dicintai dengan namanya langsung. Baik, barakallahu fiik. Dengan namanya langsung, sebagai apa? Bentuk cinta dan penghormatan. Bentuk cinta dan penghormatan. Kecuali ada beberapa ayat, tetapi itu tidak
tidak menyebutkan, tapi dinisbahkan kepada yang lain, seperti dalam ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari wa ruhama'u bainahum. Allah menyebutkan sifat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, tapi enggak ada kalimat hanya Muhammad, tapi semua diterangkan dengan nama-nama, panggilan-panggilan, termasuk juga dengan hambanya. Dan kalimat hamba dalam Al-Quran adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya Allah menyebutkan hamba-hamba yang dikategorikan sebagai hamba Allah yang sejati, juga disebutkan oleh Allah Ibadur Rahman alladzi yamsuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang hakiki, yang berjalan di muka bumi dengan tawaduk tanpa kesombongan. Ketika Allah memerintahkan, mengingatkan hamba-hamba yang banyak melakukan kedoliman agar kembali kepada Allah, Allah mengatakan Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mendolimi diri mereka, la taqnatu, jangan kalian berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Artinya panggilan hamba itu merupakan sematan yang terbaik bagi kita, dan itu merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Kalimat hamba di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan di malam hari dengan jasad dan ruh. Karena ada sebagian yang mengatakan itu kan mimpi, itu hayalan katanya. Itu mimpi dan itu hayalan. Maka ayat ini sebagai jawaban, orang itu dikatakan hamba, sempurna menjadi hamba jika ada unsur terpenting pada manusia itu menjadi satu, dhahir, jasad dan ruh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari dengan jasad dan ruhnya. Tadi dalilnya. Dan itulah ma'asal muslimin, begitu agungnya, begitu besarnya peristiwa ini menjadi bagian dari mukjizat, maka disebutkan dalam surat ini. Bahkan Allah menamakan satu surah itu dengan Al-Isra, menunjukkan ini perjalanan luar biasa. Kalau seandainya itu hanya mimpi, nggak perlu dikisahkan dalam Al-Quran. Karena banyak Rasulullah melihat mimpi, diceritakan dalam hadis, nggak perlu dalam Quran. Tapi ini kenapa diangkat dalam kasusnya dalam Al-Quran, bahkan dinamakan satu surah jumlah 111 ayat itu dengan Al-Isra. Kenapa? Karena perjalanan malam hari, perjalanan yang sangat luar biasa, yang melampaui batas akal manusia dan melampaui batas kemampuan teknologi tercanggih manapun, ma'asal muslimin. Di zaman itu, ya di zaman itu, bukan hanya sampai di situ sebenarnya. Isra itu Al-Isra dan Mi'raj. Isra itu berjalan dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj ini yang lebih dahsyat sebenarnya. Ini yang lebih dahsyat, tapi banyak dibahas dalam surat An-Najm. Kita tidak akan bahas lebih jauh ke sana. Itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, melampaui 7 lapis langit. Di mana dalam beberapa riwayat hadis, antara langit dunia dan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Langit pertama dan langit kedua 500 perjalanan, begitu seterusnya sampai akhir kepada Sidratul Muntaha. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang membuat teknologi adalah yang maha mega sempurna, Allahu Jalla Jalaluhu. Maka diangkatlah kisah tersebut dalam surah ini. Maka ini menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kejadiannya jasad dan ruh. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Dalil yang kedua, kalimat bi abdihi. Kenapa ini diangkat? Allah menggunakan kalimat bi abdihi. Orang-orang Quraisy ketika mendengar cerita ini dari Nabi Muhammad, langsung mendustakan dan memperolok Nabi Muhammad. Bahkan peristiwa ini menjadikan banyak kaum muslimin yang saat itu masih mu'alaf goncang imannya. Karena mereka nggak mau akal, ya apalagi nih? Ya apalagi nih, sesuatu yang luar biasa, yang sangat fenomenal, ya kan? Masa bisa ya hanya potongan malam naik tunggangan, nggak tahu tunggangannya apa, waktu itu belum ada yang tahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sebagian malam.
Makanya orang kafir semakin ketawa mendapat celah mereka, orang Islam banyak goyang imannya. Hanya satu yang nggak goyang, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq itu gelar dari Muhammad. Dari kejadian ini apa katanya? Orang-orang datang kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar. Abu Bakar belum mendengar langsung kisah itu dari mulutnya Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, emang apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad? Katanya tadi malam baru pulang dari Baitul Maqdis, bahkan dari langit ketujuh. Aqala huwa, apakah dikatakan dia itu oleh Nabi Muhammad? Ya betul. Dikatakan, wallahi demi Allah, seandainya Nabi Muhammad mengatakan yang lebih dahsyat dari ini pun, aku sama sekali tidak ragu dengan perkataan Nabi Muhammad. Ini namanya iman, ya, keyakinan yang sempurna kepada Nabi Muhammad, tidak melihat kanan kirinya. Oleh itulah disematkan kepada beliau sebagai asy-syiddiq, dan pantaslah beliau yang menggantikan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang Syiah bahwa Abu Bakar merampas kedudukannya dari Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan seterusnya. Dan ini adalah pengkhianatan sejarah dari orang-orang Syiah, naudzubillah min dzalika. Baik, kembali kepada kisah. Maka poin yang kedua ini, seandainya itu hanya mimpi, kalau cuma roh saja kan mimpi, tidak akan menjadi heboh negeri Mekah di zaman itu, tidak akan mendapat celah orang-orang Quraisy untuk memperoleh agama Islam, tidak akan ragu orang-orang Islam terhadap peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Kemudian ayat ini kemudian yang ketiga adalah dalam surat Al-Isra ayat 60, Allah menyebutkan bahwa kisah ini menjadi fitnah, yakni ujian. Ini pada ayat yang surat Al-Isra ayat 60. Ini dalil yang ketiga bahwa Rasulullah diperjalankan dengan jasad dan ruh. Pada surat Al-Isra ayat 60 Allah bercerita bahwa kejadian malam itu adalah sebagai fitnatan, yakni fitnatan linnas, sebagai ujian bagi manusia tentang keimanan mereka. Tidak akan menjadi ujian yang dahsyat kalau tidak terjadi dengan jasad dan ruh. Ini terjadi secara singkat saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, sisi lain bahwa kejadian ini juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan lain sebagainya, yang menyepakati bahwa Rasulullah diperjalankan di malam hari dengan jasad dan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu makna dari tafsiran subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya di sebagian malam. Jadi memperjalankan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah betul Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram? Itu di Masjidil Haram Mekah. Menurut para alim ulama, termasuk diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya, jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad enggak langsung diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah, tetapi dari rumah Ummu Hani, seorang sahabiah yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari rumahnya lah beliau diperjalankan, bukan dari rumah Allah Masjidil Haram langsung. Apa di sini hikmah dan pelajarannya? Ulama mengatakan, ketika Allah menyebutkan minal Masjidil Haram, tetapi ternyata Rasulullah diperjalankan bukan dari masjid, tapi dari rumah yang masih wilayah haram. Ini menunjukkan bahwa pahala seluruh wilayah haram dengan Masjidil Haram itu sama. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Mungkin teman-teman ya, para jemaah sekalian, bapak dan ibu yang pernah haji dan umrah akan paham apa yang saya sampaikan. Mekah, zaman dahulu Mekah itu semua masuk wilayah haram. Jadi berarti Mekah dulu kecil, haram besar. Jadi seluruh kota Mekah dulu masuk ke wilayah haram. Ya, tapi sekarang ya tidak semua wilayah Mekah itu masuk wilayah haram. Dan di dalam haram itu ada Masjidil Haram. Jadi ada Ka'bah, Masjid Ka'bah, kemudian kanan kirinya Masjidil Haram namanya.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapa yang sholat 2 rakaat di sana dilipat gandakan menjadi 100.000 kali ganda. Itu yang ingin saya maksudkan. Berarti orang yang ibadah di wilayah haram semua, walaupun tidak di dalam Masjidil Haram, akan mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatannya ya, ini catatannya. Jadi orang yang beribadah di seluruh wilayah haram maka mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun ya mungkin kita jauh dari, kalau haji atau umrah ya, hotel kita jauh dari Masjidil Haram, tapi masih wilayah haram, itu masih oke lah. Itu masih pahalanya sama, walaupun terpaksa kita mungkin karena capek, letih, sakit, kita sholatnya nggak masuk wilayah Masjidil Haram, bahkan mungkin di jalan, bahkan mungkin dengan oleh hati kita, sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa bagaimana? Ikhtilaful ulama. Kemudian ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu namanya Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Bahkan 3 agama yang disebut yang sumbernya adalah langit, namanya agama Samawi, Yahudi, Nasrani dan Nasara, menyebutkan Masjidil Haram ini, Masjidil Aqsa ini dengan Masjid Baitul Suci, rumah suci dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kenapa Allah menyebutkan tidak ilal Masjidil Maqdis begitu, tapi ilal Masjidil Aqsa? Apa itu Aqsa? Kita sering dengar ya Allah selamatkan Masjidil Aqsa. Apa itu Aqsa? Aqsa itu maknanya adalah jauh sebenarnya, pinggiran yang jauh. Makanya ulama mengatakan Masjidil Aqsa dikatakan Masjidil Aqsa saat itu karena di zaman itu tidak ada masjid lain setelah Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling jauh dari Masjidil Haram. Kan itulah disebut dengan Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh. Setelah itu ya tidak ada lagi masjid. Ya setelah itu tidak ada lagi masjid. Maka disebut Masjidil Aqsa. Nama lain adalah Masjidil Maqdis, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kami berikan barokat di sekitarnya. Ulama ahli tafsir yang dimaksud alladzi barakna haulahu, pada ayat ini yang dimaksud adalah Allah limpahkan, lalu kurniakan buah-buahan dan sungai mengalir di wilayah sekitar Masjidil Aqsa tersebut, penuh dengan barokah yang sangat luar biasa, sehingga datanglah para penjajah Yahudi. Kemudian ada ulama yang mengatakan ya, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan barokah, kami berikan barokah di sekitarnya. Kenapa? Karena itulah tempat di mana para nabi dan rasul dilahirkan, bahkan sebagian mereka diwafatkan di wilayah tersebut. Ini nanti kita akan masuk sedikit kisah tentang siapakah Bani Israel itu dan siapakah Yahudi tersebut. Maka sebagai bukti bahwa wilayah Palestina adalah tempat yang barokah, di sanalah tempat Nabi Ibrahim ya diselamatkan oleh Allah. Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di mana? Di Ur, di wilayah Babilonia, satu kampung di wilayah Irak. Kemudian berhijrah ke Palestina. Nabi Lut juga diselamatkan di sana. Ya, Nabi Lut diselamatkan di sana. Para nabi dan rasul banyak lahir dan meninggal di sana. Bahkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirinal haqq mansuruna la yahduru man khadalahum. Tetap akan ada satu kelompok manusia di kalangan umatku ini yang mereka tidak akan mampu dikalahkan oleh siapapun yang membenci dan ingin menghabisi mereka. Ulama mengatakan siapa mereka? Dalam riwayat yang lain, mereka orang-orang yang tinggal di wilayah sekitar Baitul Maqdis. Jadi adanya kelompok-kelompok yang mempertahankan pejuang-pejuang yang ada di Palestina hari ini, jemaah sekalian, sesungguhnya tidak lepas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirinal haq. Tetap akan ada satu kelompok manusia ya yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran, memperjuangkan Islam, tidak akan memudaratkan bagaimanapun orang ingin menghancurkan mereka. Ada yang bertanya kepada Rasulullah dalam hadis yang lain, annahum, di mana mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bi Baitul Maqdis, mereka orang-orang yang tinggal di sekitar Baitul Maqdis. Siapa mereka?
para tokoh, para alim ulama, para penghafal Quran, dan ternyata kita lihat para pejuang-pejuang di sana semua rata-rata penghafal Quran. Inilah yang sesungguhnya membuat Zionis Yahudi dan Amerika yang merupakan sekutunya stres sebenarnya. Stres. Kenapa? Mereka menghadapi pasukan yang mengharap kematian. Sedangkan mereka orang yang paling takut dengan kematian. Ini terjadi di pasca perang Afghanistan terakhir, ma'asal muslim. Satu masih di Pakistan. Bahkan dinyatakan dalam surat kabar, ya, surat kabar di New York, bahwa 60-70% pasukan Amerika Serikat dan sekutunya stres ketika masuk ke wilayah Afghanistan. Kenapa? Yang dihadapi manusia, ulama-ulama. Taliban itu kan artinya talibul ilm. Taliban itu artinya talibul ilm, bahasa Farsi, Taliban. Artinya talibul ilm terjemahnya, atau santri bahasa kita, ulama isinya. Itu orang-orang yang siap mati, haus dengan kematian, sebagaimana hausnya mereka dengan minumul khamr, zina dan kehidupan. Maka stres mereka. Itu yang terjadi hari ini, ma'asal muslimin. Bahkan berita terakhir, Tel Aviv itu 50% isinya. Semua lari. Di luar Tel Aviv hampir kosong. Semua pada minggat, orang-orang Yahudi. Sini Netanyahu, berita terakhir terupdate kemarin, ditegur dia dikritik oleh lawan politiknya, oleh penduduk masyarakatnya, oleh Yahudi ortodoks namanya, bukan Yahudi Zionis, Yahudi ortodoks yang masih berpegang teguh dengan Taurat katanya, protes, minta dia turun. Dia katakan, saya mati atau kalah, atau kita menang, atau kita bantai mereka. Sudah nggak ada cara lain bagi si Presiden Israel hari ini. Ini menunjukkan kenapa Allah berikan, ya, din ini sebagai bukti kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa salah satu kitab yang menerangkan tentang keutamaan Syam. Syam itu dulu satu. Syam itu dulu, negeri Syam itu ya Palestina, ya Baitul Maqdis, ya Yordania, ya Libanon. Kemudian dipecah oleh Inggris, ya, dipisah oleh Inggris, kemudian dipisah menjadi 5 negara, ya. Satu di antaranya adalah Israel dimasukkan di dalamnya pada tahun 1947-48 setelah Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun sebelumnya orang-orang Palestina memberikan biaya yang besar untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itulah Palestina, ma'asal muslimin. Dan Allah menyebutkan di sini, kami berikan barokah di sekitarnya. Barokah itu lebih kepada maknawiyah. Saya pernah bertanya beberapa tahun yang lalu ketika datang salah seorang imam atau utusan dari Palestina, ya. Biasa di bulan Ramadan di sini juga mungkin pernah datang. 2 tahun lalu di masa Covid. Setelah selesai acara beliau menyampaikan paparan, kemudian ada tanya jawab, kami duduk berdua sambil ramah tamah. Saya tanya, ya Syekh, bukankah dunia hari ini memberikan kepada Palestina, bil khusus orang-orang Gaza, tempat di Sinai, di Mesir, tempat untuk kalian pindah, disiapkan infrastruktur, bahkan dana sudah digelontorkan ke Mesir saat itu, ya, agar kalian meninggalkan Gaza, biarlah daripada kalian hancur, ya kan, kalian nggak punya apapun di sana, dihancurkan pendidikan semuanya, kalian tidak pindah saja di sana, akan dibantu oleh dunia semuanya. Apa katanya? Ya Syekh, katanya, aibun lana, aib bagi kami, katanya, aib bagi kami, ya. Lebih baik jasad kami ditimbun tanah Palestina daripada kami menyerahkan kepada penjajah Zionis Yahudi. Wallahi, demi Allah, tanah Palestina, tanah warisan kami, tanah para nabi dan rasul, sangat memalukan bagi kami kalau kami serahkan begitu saja. Lebih baik kami mati syahid, karena Rasulullah mengatakan orang yang mempertahankan agama, mempertahankan tanah tumpah darahnya, dia mati, maka dihitung mati syahid. Itulah orang-orang Palestina, ma'asal muslimin, yang mungkin jika itu Allah berikan ujian kepada kita, mungkin kita tidak akan mampu, karena kita kan cuma dikasih 5.000 bisa ganti agama, apalagi kalau 1 juta, apalagi kalau 1 triliun, ya kan, yang kemarin kita fatwakan haram bisa menjadi halal. Itu Indonesia, tidak bagi orang Palestina, tapi tidak bagi orang Palestina. Maka Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran sifat orang-orang Palestina, alladzi barakna haulahu, ya, linuriyahu min ayatina. Untuk apa?
untuk menunjukkan keagungan tanda-tanda kebesaran pada hamba-hamba kami di sana. Innahu was-sami'ul basir, karena Allah adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat, yang pandangannya dan penglihatan tidak pernah terbatas. Artinya apa? Apapun yang kalian lakukan, Allah melihat, Allah mencatat, Allah akan membalas dengan sesuai dengan amalan kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sayang waktunya sudah habis. Ini banyak hal yang terjadi pelajaran sebenarnya pada ayat ini. Kita persingkat saja tentang Palestina, ya, tentang Baitul Aqsa atau Baitul Maqdis. Baitul Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama untuk umat manusia. Kiblat pertama untuk umat manusia di sana. Dan kalau kita mau jujur, para nabi dan rasul kebanyakan di wilayah itulah diutus. Di wilayah itulah diutus. Siapakah yang membangun Baitul Maqdis? Rasulullah pernah ditanya dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah, berapa jarak rumah Allah yang manakah yang paling pertama dibangun? Rasulullah, Masjidil Haram, summa Masjidil Aqsa, kemudian baru Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? 40 tahun. Jadi kalau Masjidil Haram dibangun oleh Ibrahim dan putranya Ismail, kalau Masjidil Aqsa Baitul Maqdis dibangun oleh Yakub. Yakub itu anaknya dari Ishak bin Ibrahim. Yakub itulah yang kemudian digelari dengan Israel. Yakub itu digelari dengan Israel, artinya orang yang rajin ibadah, macam-macam. Ada yang mengatakan Israel itu adalah asra lailan, aslinya dalam bahasa Arab, yang diperjalankan di malam hari. Karena orangnya suka berjalan di malam hari beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, Yakub itu punya istri dua, melahirkan 12. Maka anak-anaknya Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Satu di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ya, Nabi Yakub membangun. Tapi Nabi Yakub kemudian dengan anak-anaknya berpindah dari Palestina, dulu namanya Kanaan, namanya Elia, pindah ke Mesir. Di zaman siapa? Di zaman anaknya Yusuf menjadi menteri ekonomi lah, ya, atau menteri keuangan, boleh katakan seperti itu, di Mesir. Kemudian mereka berkembang biak di sana. Bani Israel berkembang biak, ya, menjadi orang hebat, menjadi orang pintar. Tapi kemudian muncul sifat asli mereka, rakus, suka berbohong, suka menipu, suka membuat riba dan seterusnya. Maka di zaman Fir'aun Nabi Musa, sekian ribu tahun tinggal di sana, Bani Israel dijadikan kembali menjadi budak, kemudian diusir oleh orang-orangnya Fir'aun. Itu dijamin Nabi Musa. Dan Allah janjikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk meninggalkan Mesir menuju ke tempat yang mereka dijanjikan oleh Allah, yaitu Kanaan, itulah Palestina. Ya, kemudian tapi sebelum masuk ke sana kisahnya panjang, ya. Intinya setelah itu lahirlah Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman dibangun kembali Baitul Maqdis. Diperindah, ya, oleh Nabi Sulaiman Baitul Maqdis. Sulaiman alaihi salatu wasalam, bahkan beberapa tahun yang lalu orang-orang Yahudi membuat skenario bahwa di bawah Baitul Maqdis ada Solomon Temple katanya. Ada istananya Nabi Sulaiman. Mereka ingin bongkar dari dalam, tapi itu semua adalah kepalsuan. Itu hanya salah satu skenario ingin menguasai Baitul Maqdis secara utuh. Itu kepalsuan yang dibuat oleh orang-orang Zionis Yahudi. Tidak benar adanya itu. Tapi memang betul yang membangun Baitul Maqdis menjadi megah adalah cucunya Yakub sendiri, yaitu Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Sulaiman adalah raja yang pada menguasai dunia secara mutlak.
bahkan rakyatnya bukan hanya manusia, hewan, angin, jin dan lain sebagainya. Kemudian asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian setelah itu Baitul Maqdis dihancurkan ya oleh bangsa Babilonia, orang-orang raja kerajaan Irak itu jauh sebelum Islam, pada tahun 585 sebelum Masehi. Dihancurkan dan orang-orang Israel diusir. Orang-orang Israel ya, orang-orang Israel saat itu diusir, di dalamnya orang Yahudi. Jadi Yahudi itu bagian dari Bani Israel sebenarnya, diusir. Kemudian diusir, kemudian dibangun lagi, kemudian diusir lagi dan seterusnya. Mereka keluar masuk dari sana, pengusiran luar biasa, sehingga kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, pada tahun 530 Masehi, orang-orang Nasrani Romawi Timur menguasai Palestina. Kemudian tempat Baitul Maqdis yang menjadi tempat bersejarahnya Rasulullah itu dijadikan sebagai sampah, karena dia buat gereja di sampingnya. Maka kan wilayah itu wilayah 3 agama ya, ada orang Islam, ada gereja, dan juga ada sinagog, yang walaupun sinagog tinggal tembok ratapan doang yang ada tersisanya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi, maka Yerusalem secara utuh, bil khusus Baitul Maqdis, diserahkan dengan sukarela oleh pimpinan Nasara kepada Umar bin Al-Khattab. Ini kisah yang sangat luar biasa di sana. Dan di zaman itu Umar bin Al-Khattab menyatukan 3 agama. Orang Islam tinggal berdampingan damai dengan orang Nasara dan orang Yahudi, mengizinkan mereka. Yang penting mereka menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Umar bin Al-Khattab saat itu. Bahkan ketika Umar bin Al-Khattab diajak jalan-jalan oleh pimpinan pastor yang ada di situ, beliau disuruh ketika datang waktu sholat, ya Umar, silahkan Anda sholat di gereja. Dikatakan, oh tidak. Kenapa tidak wahai Umar? Saya takut nanti gara-gara saya sholat di sini, umat Islam setelah saya merampas tempat ibadah kalian dijadikan sebagai masjid. Saya tidak suka. Kenapa? Sebagai bentuk toleransi yang dicontohkan oleh Umar bin Al-Khattab. Nggak perlu dihancurkan, biarkan. Jadi ini sejarah peradaban manusia, supaya dunia melihat bahwa Palestina, Baitul Maqdis, kanan kirinya ada tetangganya Nasara dan Yahudi, hidup rukun dan damai di zaman itu. Maka di zaman itu ma'asal muslimin, di bawah kekuasaan orang Islam, Nasara hidup damai berdampingan dengan orang Islam. Yahudi pun ikut, yang tadinya jauh oleh Umar bin Khattab, silakan Anda kemari, hidup damai dengan kami, berikan tempat kalian di samping Baitul Maqdis, silakan hidup di sana. Itu di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ma'asal muslimin rahimani, ini kisahnya luar biasa yang panjang ya. Kemudian Baitul Maqdis dibangun ya di zaman Bani Umayyah Abbasiyah dan juga di zaman Turki Al-Utsmani. Tapi kemudian mereka juga terusir kembali di wilayah sana. Terusir kembali ya. Kemudian mereka berkembang di Eropa, di Eropa, terutama setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, mereka dibunuh di wilayah Eropa, dibantai ya. Kita kenal pembunuhan yang sangat luar biasa, walaupun itu benar tidaknya wallahu a'lam bishawab. Saat itu Palestina hidup dengan sangat damai. Mereka datang ke Palestina sebagai tamu, dikasih tempat, tapi beriringan dengan mulai lemahnya kekuasaan Islam, Raja Ottoman ya, atau Turki Utsmaniyah yang pusatnya di Istanbul itu semakin melemah, maka orang-orang Eropa semakin menguasai wilayah itu. Bahkan raja yang menguasai Mekah namanya Raja Syarif, yang sekarang mereka kuasanya di Yordania, dibisikin oleh orang-orang Palestina, oleh orang Inggris dan orang-orang Eropa. Mereka mengatakan, kenapa yang menjadi raja Islam bukan orang Quraisy? Jadi mau diadu oleh mereka. Harusnya kalian dong, bukannya Nabi kalian mengatakan khalifah itu orang Quraisy, keturunan Hasyimiyah dong harusnya. Ini kan orang-orang Utsmaniyah. Oh ya benar juga. Kalau Anda mau bantu kami, ya bantu kami, kita perangi Turki Utsmani. Nanti kalau menang saya kasih kamu sebagai raja Islam. Maka Raja Syarif ini sempat membantu memang. Maka ketika Turki Utsmani hancur,
Tugas Bani hancur, ternyata tidak kunjung juga dikasih si raja penguasa Haramain ini menjadi penguasa umat Islam. Bahkan ketika dia minta, diambil dan diusir ke wilayah kepulauan. Kemudian 1447-48 mereka membagi Palestina dan Syam itu menjadi beberapa negara. Nah, setelah selesai baru diambil nih raja-raja yang menguasai Syarifan Haramain ini, dijadikan di Ordonia. Maka Ordonia sekarang apa namanya? Mamlakatul Ordonia Al-Hashimiyah. Kerajaan Hashimiyah Ordonia. Hashimiyah di sana. Jadi para habib-habib di sana tuh tinggalnya banyak. Karena itu kerajaan yang diberi oleh Inggris dan Prancis sebenarnya. Bukan hasil perjuangan. Dan itulah cara mereka untuk mencabik-cabik kekuasaan orang-orang Islam, bil khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, dan setelah itulah maka setelah PBB memberikan juga, maka PBB lah yang sebenarnya menjadi dalang ini semuanya. Makanya kalau hari ini kita mengharap PBB memberikan solusi untuk kejadian di Palestina dengan Yahudi, itu sesuatu yang kayaknya berat terjadi. Karena PBB lah yang memberikan tempat itu pada resolusinya pada tahun 1447-48. Kalau kita berharap kepada mereka, itu sesuatu yang berat, karena PBB sudah perpanjangan tangan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah ya. Yang terakhir kita persingkat. Terakhir ada janji Allah pada surat Al-Isra kepada orang Yahudi. Yang pertama bahwa ketika mereka membuat kerusakan di muka bumi, ya, ketika mereka membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah akan usir mereka. Ya, maka Allah akan usir mereka. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada ayat keempat dan kelima surat Al-Isra. Jadi kalau mereka melanggar peraturan agama Allah, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang dijanjikan. Memang Palestina atau Kan'an adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka, sehingga mereka taat kepada Allah. Tapi pada ayat 4 dan 5 itu, jika mereka tidak taat, bahkan membunuh para nabi dan rasul, tidak beriman kepada Allah dan rasulnya, mereka harus diusir. Ya, mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari wilayah tersebut. Itu bisa dilihat nanti di rumah ya, pada ayat 4 sampai 5. Pada kalimat faqadna ila bani Israil ila akhir. Itu yang pertama. Itu janji yang pertama, dan mereka telah diusir. Makanya sebelum datang Islam berkali-kali mereka diusir di wilayah itu, ya, sampai datang Islam mereka dipanggil. Maka mereka dipanggil. Kemudian janji yang kedua itu terdapat pada surah Al-Isra ayat yang ke-6. Summa radatna lakumul karrata alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Jadi Allah berikan kekuatan pada orangnya Yahudi Israel. Hari ini nampak ya mereka punya kekuatan, bahkan intelijen yang paling hebat, tetapi kalah dengan Hamas. Ini mereka malu, malu sekali, luar biasa, karena nggak banding. Nah, ini udah terjadi. Ini pun sudah terjadi. Jadi Allah telah berikan kepada mereka kekuasaan, harta, bi amwali wa banin, dengan harta, ya, harta dan tadi bengeknya pastinya, dan keturunan. Orang Yahudi mau mengumumkan proyek dunia. Siapa yang mau tinggal di Israel, kami kasih rumah, kami kasih pekerjaan, kami kasih gaji setiap bulannya. Tapi hari ini orang takut balik ke sana. Asbab kejadian yang kemarin itu. Ini sudah terjadi jemaah. Tinggal yang terakhir yang belum. Yang terakhir yang belum ini disebutkan oleh Allah pada ayat yang ketujuhnya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikannya kembali kepada kalian. Kalau kalian buruk, keburukannya kembali kepada kalian. Fa idza jaa wa'dul akhirati, tetapi ingat, jika telah datang ketentuan Allah pada kalian, la yasu'u wujuhakum, Allah akan menjelekkan muka-muka kalian, ya kan? Waliyadkhulul masjidil kama dakhuluhu awwala marratin. Maka Allah mengatakan, Allah akan menyuramkan kalau telah datang waktunya yang Allah telah janjikan, itu di akhir zaman.
Kalau telah datang waktunya kehancuran kalian, Allah jadikan muka kalian menjadi muka-muka yang buruk, muka-muka yang penuh dengan kesuraman. Kalian tidak bisa lagi memasuki Masjidil Haram, Baitul Maqdis itu sebagaimana kalian dahulu masuk yang pertama kalinya. Artinya apa? Kalian akan dibinasakan oleh musuh-musuh kalian, dan ini tinggal nunggu waktu. Ini tinggal nunggu waktu. Apakah sekarang waktunya? Bisa jadi. Bisa saja, tapi ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'ah, hadisnya sahih. Tidak akan datang hari kiamat sebelum kalian tuqatilul Yahud, kalian perang dengan orang Yahudi, sehingga mereka tunggang langgang ketakutan melihat mujahid Islam yang luar biasa menghadapi manusia yang siap mati, bahkan mencari mati. Karena mati bagi mujahid adalah kematian yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan Rasulullah ingin mati 7 kali, bahkan 100 kali kalau bisa, sebagai mati syahid. Sehingga mereka tunggang langgang ketakutan. Ada yang belakang pohon, ada di belakang gunung, di belakang batu. Tapi semua makhluk ini berbicara mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, ya Mujahid, khalfi Yahudi, di belakang Yahudi, bunuh dia. Kecuali satu pohon, apa namanya? Pohon Gharqad. Nah, jika ini sudah terjadi, sudah tamatlah orang Yahudi. Apakah hari ini sudah terjadi? Wallahu alam. Kita berdoa ya. Insyaallah doa seluruh umat Islam di seluruh dunia akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara gambaran, secara singkat ya, tentang tafsiran atau pelajaran penting dari surah Al-Isra, ayat yang pertama dari surah Al-Isra. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk mengambil hikmah dan pelajaran, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.